application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, saya akan melanjutkan bahasan mengenai serunya sebut saja ya sikap banteng ya dalam menyikapi pilkada serentak 2024 ini ya, dan juga nanti makanya jangan di skip kalau nonton video saya bagaimana seorang Koni yang jadi kader PDIP kemarin akhirnya harus mangkir dari panggilan polisi, dan juga tentang sikap Ibu Mega yang akan membela Hasto jika diciduk KPK. Makanya kalau nonton video saya jangan di skip ya. Saya mulai dengan yang ringan dan yang lucu dulu ya. Ini sudah pernah saya bahas, cuman cepet aja ya. Di sini di detik.com ya juga menegaskan soal pernyataan Pak Dharma Pongrekun ya, yang memang menurut saya ya gitulah orangnya ya. Sebelumnya dia bilang hasil 10% yang dia dapat itu adalah skenario Tuhan. Tapi dia sekarang mengklaim harusnya ia dapat 52%. Mantap ya. Oke deh. Kemudian kan kemarin juga viral ya mengenai ucapan dari Cak Lontong bahwa kubu Pramono Rano mendapatkan ucapan selamat dari Dharma Pongrekun ya, juga dapat karangan bunga dari RK Ridwan Kamil yang terakhir diklarifikasi bukan tuh dari rukun kampung gitu ya, dan juga ntar kita lihat dari arah katanya. Nah ini kita lihat dulu nih ya, Dharma Pongrekun bantah bahwa dia ucapkan selamat ke Pramono Rano. Nggak pernah saya ngucapin selamat ya. Nah Marwarar Sirait juga bantah kirim karangan bunga ya untuk Pramono Rano. Nggak ngerti ini apa sih skenarionya, seakan-akan ada ucapan selamat dari Dharma Pongrekun, karangan bunga dari Marwarar Sirait, dan juga ada dari RK. Aduh, seakan-akan mereka sudah pemenang gitu ya. Wah, dibantah. Nah inilah yang bahaya ya. Ini Muhammad Guntur Romli, sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Dia sebelumnya adalah kader PSI, kemudian dia bilang saya keluar dari PSI karena PSI menerima kunjungan Prabowo. Padahal sebelum dia keluar dia sudah diam-diam nyalek di PDIP. Ini orang yang nggak punya etika politik. Sudah pernah saya bahas video saya sebelumnya. Di sini dia memposting, memframing bahwa di DKI Jakarta itu harus satu putaran. Dengan cara apa? Ini dia bilang Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, pengasuh Ponpes Al-Hamid katanya ya, Cilangkap, Jakarta Timur, mengucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Dul menang satu putaran. Dia selalu aja memframing, sehingga lain kali kalau KPU Jakarta bilang enggak 2 putaran, wah jadi chaos gitu ya. Padahal saya sudah bilang, kalau memang KPU menetapkan Pramono Dul menang 1 putarannya kita ucapkan selamat. Tapi kalau KPU bilang enggak 2 putaran karena kurang dari 50%, nah ya harus diikuti lah ya. Kemudian ini juga Arya Bima ya, juga mengungkapkan bahwa siapa? Pramono dan Dul ya sudah menang 1 putaran melalui Sirekap C1 yang tanpa margin error. Aduh, KPU belum memutuskan, sekarang dia sudah putuskan ya, tidak ada margin error dari hasil hitungan KPU. KPU lagi hitung berjenjang coy ya. Nah kemudian ini Rismaya juga mencuit seperti biasalah, menciptakan framing bahwa ada aliansi tokoh cakung yang menyatakan pilkada Jakarta sudah selesai ya, warga harus kembali rukun, kita sudah ada gubernur dan wakil gubernur baru Mas Pramono dan Dul. Yang mana kalau nanti 2 putaran pada ribut nih ya kan, karena sudah dibikin framing dan orang-orang yang maaf dungu percaya itu sudah final 1 putaran, padahal belum, kita harus nunggu ya. Nah ini juga Tempo ya, majalah Kompor ya, bilang apa? Pokoknya 2 putaran. Itu Anda lihat ilustrasinya, ada Pak Jokowi dan
Pak Prabowo Subianto seakan-akan yang lagi mau menggeser yang merah itu supaya tidak 50% plus. Ini kan media benar-benar kompor ya. Dia seakan-akan sudah tahu rencana rencana Pak Prabowo dan Jokowi. Ya, 2 putaran itu nanti ditentukan oleh KPU sesuai dengan perhitungan, bukan usaha Prabowo dan Jokowi, dan bisa dipantau kok ya. Oke. Nah, ini menarik nih ya, Vicky Yosi ya. Dia memperlihatkan sebuah video, nanti saya kasih lihat videonya ya. Dia bilang Anies dan anak Abah dilepeh sama Dul ya. Begitu juga Ahok dilepeh ya. Dengar tuh, bukan faktor Anies sama Ahok, tapi masyarakat Jakarta. Nanti kita lihat videonya ya. 3 putaran juga si Dul yakin menang ya. Coba buktikan 2 putaran kalau tanpa Anies dan anak Abah menang nggak lo Dul ya. Sombong amat ya. Nah ini juga nih, Langit Makaronis bilang jangan terlalu tinggi mengangkat kepala, kelak kamu akan tertunduk malu karena kesombongan tersebut ya. Tenggelamkan di putaran kedua ini masyarakat Jakarta. Rano Karno kan bilang 3 putaran pun saya makin yakin menang. Ini bukan faktor Anies atau Ahok, tapi kemauan masyarakat Jakarta. Yuk saksikan video singkatnya, lucu nih. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Iya, bukan soal Ahok atau Anies. Jadi nggak dianggap itu dukungan Anies dan Ahok ya. Mantep memang si Dul ini ya. Aduh, Dul. Lucu ya. Oke. Padahal ini ada cuitan ya. Cuitannya menarik nih ya. Cuitan dari Muhammad Guntur Romli lagi ya. Yang bilang bahwa SMRC, sebuah lembaga survei, justru menyatakan Pramono Rano itu unggul karena efek endorse Ahok dan Anies. Sidul nggak mau ngaku. Dia bilang bukan gara-gara Ahok dan Anies. Ya udah lu berantem aja sendiri ya. Oke. Nah, inilah kehebatan Banteng. Ketika dia kalah, dia tuduh ada kecurangan. Tapi ketika dia untuk sementara menang, misalnya di Jakarta, nggak ada kecurangan. Padahal saya kasih lihat ya, ada kecurangan dari sisi Pramono Rano. Nanti saya kasih lihat. Dan itu terbukti ya, nanti. Nah di sini, Airin kan kalah ya, di Pilgub Banten ya. Nah, nggak terima dia terjunkan Yasona Lawli ke Banten ya. Dan di sini disebut ya, seharusnya yang menang Airin dan Ade Sumardi dari PDIP, Airin dari Golkar ya. Hasto mengatakan DPP PD Perjuangan membentuk tim yang dipimpin Yasona Lawli untuk mengadvokasi Banten. Airin dan Ade diketahui diusung PDIP dan Golkar ya. Nah di sini intinya dia percaya di Banten harusnya menang ya. Karena kan survei bilang menang. Kalau dulu di Pilpres survei bilang kalah, dia nggak percaya. Tapi kalau bilang survei menang, dia percaya dan harus sesuai survei. Gitu kira-kira ya. Jadi mereka harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok, Partai Coklat. Nanti kurang ajar nih ya. Nanti dari kepolisian akan memberikan klarifikasi secara humor. Makanya jangan di-skip video saya ya. Nah, kemudian siapa nih? April K. Yosi mencuit kan Jateng kandang Banteng hancur itu kenapa? Katanya ya. Ya karena PDIP nggak bisa membuat Jateng makin maju dan sejahtera. 5 tahun dipimpin Pak Bibit Waluyo gagal. 10 tahun dipimpin Ganjar Pranowo ya gagal. Semua dari PDIP loh. Ya 15 tahun tuh ternyata ya. Jateng jadi provinsi kedua termiskin di Jawa dan UMR yang terendah. Masa rakyat Jateng diem? Pilih Banteng lagi ya enggak, kira-kira begitu maksudnya ya. Nah, ini Adi Prayitno seorang pengamat politik menyarankan PDIP terima dan akui kekalahan-kekalahan yang ada. Kan Banteng kalah banyak ya. Ini katanya bukti pemilih PDIP ikuti kata Jokowi bukan kata Megawati. Ya bener lah, saya setuju ini ya. Nah, nggak terima meskipun sementara Jakarta dalam putaran pertama menang suara. Ya, walaupun bukan berarti 1 putaran. Kita harus nunggu keputusan KPU. Dia tetap mau melaporkan Marwarar Sirait ke kepolisian. Kenapa? Karena
diberitakan di Kompas TV di sini katanya Marwarar Sirait dalam sebuah kampanye di Jakarta menyampaikan jika suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 atau 3 ya, 3 lah ya, kok ini 2 ya, beritanya salah ya, akan terkikis ya, maksudnya suara Pramono dan Rano akan terkikis dari kalangan non-muslim. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan yang diberikan Anies Baswedan kepada Pramono Rano. Nah, ini mah santai aja gitu ya. Tapi gara-gara gini Marwarar mau dilaporkan, ya laporin aja lah ya. Kenapa pusing? Nah, ini Deddy Nur juga memberitakan mengenai pemecatan yang namanya Effendi Simbolon karena dia ngikut kampanye RK di Pilgub Jakarta. Mantap ya. Jadi ada orang-orang PDIP yang justru tidak mau ikut kampanyenya Pramono Rano. Makanya dipecat dia. Kasihan juga nih ya. Nah, oleh karena itu, di TV One News memberitakan juru bicara DPP PSI Wiryawan menyoroti kekalahan PDIP yang terjadi di Pilkada serentak 2024. Dia meminta PDIP untuk tidak menuding-nuding ada kecurangan lah ini secara kalap ke pihak luar. Dalam hal ini Partai Coklat misalnya ya, buntut kekalahan saat bertarung di sejumlah daerah. PDIP dihimbau untuk lebih lapang dada dan ikhlas menerima banyak kekalahan di Pilkada 2024. Aneh katanya, kalah di banyak pilkada kok nyalakan orang lain, Partai Coklat misalnya ya, kayak tantrum anak kecil gitu ya. Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas, kata Wiryawan. Mantap. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ada salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan gitu tuh. Lucu ya videonya ya. Ini Pak Wanandi dari CSIS ya. Ya ada yang mengolah ini video ya, seakan-akan mengkritik si Hasto tuh ya, yang suka musuhin Pak Jokowi ya, modar dia lu katanya. Mantap. Nah, kemudian kan mereka kan menyalahkan Partai Coklat ya, dalam hal ini kepolisian lah ya. Nah, kita lihat di sini ya, ada cuitan dari yang bagus nih, cuitan dari siapa ini? Dari The Last Dodo. Dikatakan tugas sudah dilaksanakan dengan baik sehingga Pilkada 2024 aman dan damai. Iya dong, nggak ada kita dengar cerita ada kekisruhan, kehuru-harahan, nggak ada ya kan. Tapi ada yang sengaja merusak keadaan dan ingin terjadi ketegangan dengan mengeluarkan opini kalau ada Partai Coklat. Siapa dia? Ya kita sudah tahu lah. Nah di sini ada video, di situ ada anggota-anggota kepolisian. Nah videonya bagus, yuk kita dengarkan lah ya. Kita simak nih videonya. Ini pada kenapa sih ya? Habis pulang ngepam TPS malah pada lesu kayak gini. Gimana nggak sedih Pak Babin? Kita yang udah capek-capek ninggalin keluarga dibilang nggak netral. Sedih kali kurasa. Alah udah, biarin orang mau apa. Yang penting kita menjadi anggota Polri harus menjunjung tinggi netralitas. Benar nggak teman-teman? Betul. Karena netralitas Polri itu harga mati. Bayangkan Pak Babin, teman-teman kita yang di pelosok-pelosok sana menyeberang sungai, naik gunung, melewati lautan untuk mewujudkan pemilu kada yang tertib dan aman. Cemana coba? Oh, udah nggak apa-apa. Kita harus memberikan pemahaman kepada warga masyarakat nih. Ibaratnya gini teman-teman, ya warga masyarakat itu ibarat airnya, pemilu itu ibarat botolnya, anggota Polri ibarat tutupnya. Kalau ditutup dengan aman dan rapat, mau digoyang kayak apa, dia tetap aman, betul nggak teman-teman? Iya. Bisa dilihat pemilu kada sudah berjalan dengan aman dan tertib karena ada Polri. Kalau nggak ada polisi, jangankan digoyang, dimiringin aja, tumpah. Betul nggak teman-teman? Betul. Pasti tumpah Bu, tapi kena saya ini. Ya, ini video singkat ya sambil nyindir orang yang bilang ada Partai Coklat gitu ya yang bikin mereka kalah. Ini disindir balik ya, mantap. Nah ini bukti kecurangan yang terbukti ya. Contohnya ada kasus ketua KPPS coblos suara Pramono
Tapi PAN bilang yakin Pilkada Jakarta itu 2 putaran ya. Di sini beritanya bahwa di TPS 28 Pinang Ranti Jakarta Timur, berdasarkan penelusuran KPU, ketua KPPS di TPS tersebut diduga memerintahkan pengawas ketertiban TPS untuk melakukan aksi curang. Ini sudah diberitakan loh ya di media massa. Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kota Jakarta Timur, Rio Variesa, membenarkan pemecatan ketua KPPS di Jakarta Timur itu buntut pencoblosan suara paslon nomor 3. Kalau saya bilang sih bukan hanya dipecat, harusnya dipidanakan ya. Itu kan ada undang-undang pemilunya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cuitan ya. Sebenarnya ini mungkin video lama ya. Megawati sebut bakal datangi Kapolri jika Hasto diciduk KPK. Kan sebelumnya ada podcast dengan narasumber Hasto dan Koni bahwa Hasto akan segera ditersangkakan ya. Terus Megawati bilang akan datangi Kapolri jika Hasto diciduk KPK. Ini ada videonya, kita dengarkan. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah. Enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya. Iya, penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh, mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam eva jayate. Jadi ya sudahlah. Ya, nanti kita lihat saja ya. Benar nggak kalau Hasto diciduk, Mega menghadap ke Kapolri? Yang ada hubungannya yang ciduk KPK, masa ke Kapolri gitu ya. Oke deh, terserah Ibu Mega. Nah, kita ingat kan di waktu masa kampanye, ya Ratu Uain yaitu Koni PDIP ya. Di sini menurut berita dan cuitannya Alek ya, dia minta jabatan ke Pak Rosan ya, Wamenhan ya. Jabatannya maksudnya minta Wamenhan atau Wamenlu ya. Tapi ketika nggak dikasih ya, dia gabung ke kubu Ganjar, dalam hal ini PDIP ya. Kemudian dia membuat narasi fitnah bahwa Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun, nanti diganti Mas Gibran karena dia racun. Pak Rosan mau lapor dia, langsung dia kabur ke Rusia. Setelah melihat keadaan aman, dia balik lagi. Nah ini kan sudah waktu masa kampanye ya. Nah sekarang, ini berita hari Minggu ya. PDIP bilang dia akan kawal Koni jika diperiksa polisi besok. Maksudnya kemarin ya. Diduga kriminalisasi, padahal ya dari mana kriminalisasi, dan pernyataannya terkait kasus waktu Maret ya, waktu masa kampanye ya. Nah, dia dipanggil sekarang sama Polda Metro Jaya ya. Dan juga soal sikap politiknya, ini kalau sikap politiknya menurut dugaan mereka ya, menurut dugaan PDIP ketika dia podcast dengan Akbar Faisal ya. Tapi ini kan dugaan ya. Dia duga bahwa ini ada korelasi ketika menyampaikan kritik. Jadi seakan-akan menyampaikan kritik aja harus dipanggil. Ada kriminalisasi ya. Jadi mereka tim hukum akan mendampingi Koni jika dipanggil ke Polda Metro Jaya ya. Wah. Nah, dia juga dilaporkan soal pernyataannya Sirekap ya. Waktu itu Sirekap itu disebut bahwa polisi itu bisa memasukkan mengupdate C1, bisa ngisi C1 dari Polres ya. Nah, memang Koni waktu itu bilang dia minta maaf karena salah mengerti apa pernyataan Pak Ugroseno, bekas wakil Kapolri ya. Katanya dia sudah minta maaf ya, tapi ya tetap aja dipanggil, diperiksa ya. Nah, ini ada Tribun News ya, juga sama memberitakan pemanggilan itu. Di sini beritanya agak simpang siur ya. Tribun News bilang dia tidak hadir pada hari Senin kemarin karena dirinya datang memenuhi undangan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Saya nggak tahu ya Panji Gumilang sudah bebas atau belum ya. Tapi di sini di berita yang sama dikatakan di tanggal 1 ya pada hari Minggu dia kembali lagi ke Rusia. Jadi
ketika dilaporkan oleh Rosan dia ke Rusia, sekarang mau dipanggil dia ke Rusia, ya kan? Jadi dia mangkir, tidak hadir dalam pemeriksaan kemarin. Ya, jadi itu saja ya keseruan dari Pilkada serentak dan kader-kader PDIP yang sekarang lagi was-was karena mau diperiksa oleh kepolisian, tapi menuduh itu adalah kriminalisasi. Itu saja dari saya, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.